Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Akhirnya Fabiano Caruana yang keluar sebagai juara seri kedua Grand Chess Tour 2024 kawan, Superbet Chess Classic Romania. Selamat buat Fabiano Caruana. Padahal Fabiano Caruana ini kawan di game terakhir permainan klasikalnya terpleset kawan. Akhirnya dikalahkan oleh Anish Giri. 4 partai lainnya berakhir miss. Sehingga poin dari Fabiano Caruana dengan Gukes, dengan Pragnananda ataupun Alireza di akhir turnamen di sesi klasikal sama kawan mendapatkan 5 poin. Yang akhirnya memaksa Fabiano Caruana, Alireza, Pragnananda dan Domaraju Gukes harus memperebutkan juara ini lewat permainan playoff atau tiebreaks dengan permainan rapid 10 menit kawan. Tapi akhirnya Caruana menunjukkan kelasnya kawan, sapu bersih 3 partai di playoff itu. Mengalahkan Domaraju Gukes yang cukup panjang pada game pertama di playoff kawan. Kemudian melawan Alireza juga terbilang panjang juga perlawanan Alireza kawan. Dan di game terakhirnya juga akhirnya Fabiano Caruana mengalahkan pecatur India lainnya Pragnananda. Sekali lagi selamat buat Fabiano Caruana yang menjadi juara seri kedua dari Grand Chess Tour 2024 Superbet Romania Chess Classic. Kita tidak akan ulas game-game playoff terlebih dahulu kawan. Saya akan tunjukkan permainannya Fabiano Caruana melawan Anish Giri di game ke-9 tadi malam dalam permainan klasik. Seperti yang saya prediksi kemarin kawan, Fabiano Caruana ini akan kesulitan pada game terakhirnya saat menghadapi Anish Giri. Karena tipikal Anish Giri ini merupakan pemain yang aji mumpung kawan. Akan menyulitkan lawan-lawannya di momen-momen tertentu, momen-momen krusial dan terbukti kawan. Bahkan Fabiano Caruana tidak sempat mencuri poin dari Anish Giri. Anish Giri mengawali dengan pion menteri pion D4, kuda F6 dari Fabiano Caruana, pion C4, pion E6 kawan. Anish Giri tidak dengan kuda C3 menolak untuk bermain dengan Nimzo Indian, bermain dengan Katalan Anish Giri. Pion G3, pion D5, langkah yang paling populer kawan, yang disukai oleh manusia. Tapi engine lebih prefer dengan jalur seperti ini, jalur kedua dengan gajah B4 skak. Ya, kalau kalian blokade dengan kuda C3 akan kembali ke bentuk permainan Nimzo kawan. Tapi kebanyakan sih gajah D2. Nanti menteri ke petak E7 disusul dengan gajah G2 dan kuda C6. Selepas itu mungkin kuda F3 Disney. Kalian bisa melakukan pertukaran ambil balik oleh kuda B dan rokade-rokade di langkah berikutnya. Ataupun pion D6 terlebih dahulu. Settingannya seperti itu. Jika pada posisi ini kalian keluarkan gajah ke B4 untuk mendapatkan tempo pengembangan. Dan juga mentransposisi ke bentuk permainan yang lain kawan. Tapi memilih melanjutkan Katalan dengan pion D5 Caruana, gajah G2, baru sekarang gajah B4 skak. Jika blokade dengan kuda bertransposisi kembali ke permainan Nimzo kawan, atau dengan gajah D2 yang paling banyak. Nah, ini juga menempatkan posisi gajah pada posisi yang kurang bagus kawan. Langkah paksaan memang gajah B4 ini untuk mentransposisi blokade dengan kuda. Tapi di sini Anish Giri memilih dengan kudanya kawan untuk blokade. Kuda D2, Caruana rokade, kuda F3, nah pion B6. Nah sekarang permainan bertransposisi kembali ke bentuk Queen's Indian Defense, variasi Fiacento, variasi Capablanca. Kemudian Anish Giri rokade, gajah B7, pion B3. Langkah bagus kawan juga untuk berikan ruang bagi pengembangan gajah ataupun support pion C ini. Tapi yang paling banyak ini kuda ke petak E5 langsung kawan. Yang biasa akan dilanjut pengembangan kuda B ke D7, menteri keluar ke petak A4, dan gajah sikat kuda D2 ambil balik oleh gajah. Jalurnya seperti ini dengan kuda ke petak E5, tapi memilih dengan pion B3 saja. Kuda B D7 lanjut Fabi setelah gajah B2. Nah di sini kawan Stockfish menyarankan bermain dengan pion A5, benteng E8 juga sering dimainkan di posisi ini. Menteri ke E7 pilihan dari Fabi. Mungkin ingin menantang pertukaran gajah gelap kawan. Nah ini membuat posisi menteri ini dalam masalah. Nah beberapa langkah berikutnya Anish Giri mampu memanfaatkan kelengahan menteri E7 ini kawan. Terlebih dahulu usir gajah, pion A3. Gajah mundur ke D6. Nah inilah langkah cantik dari Anish Giri. Buka diagonal terang. Persiapan juga menuju petak F5 kawan. Dan diantisipasi dengan pion G6.
sehingga membentuk konstruksi pion yang sedikit lemah ketimbang tidak didorong untuk sementara waktu, kawan. Apa masalahnya pion ini jika tidak didorong ke petak G6? Tidak membantu kontrol petak F5. Apa yang menjadi masalah? Seumpama kalian bermain dengan pion A6 di sini, kawan. Nah, di sini putih akan melanjutkan baku hantam, kawan. Pion C pukul pion D5, ambil menggunakan pion, posisi petak F5 sudah tidak ada yang kontrol, kalian bisa kehilangan gajah. Nah, kalau kalian sikat di sini menggunakan salah satu perwira, maka pion E4 akan didorong oleh putih. Itu yang menjadi masalah, kawan, dengan adanya menteri ke petak E7 tadi. Pion G6, pion B4, persiapan untuk dorong, kawan. Walaupun Stockfish tidak terlalu menyukainya, lebih menyukai dengan pertukaran pion langsung di pusat. Dengan pion B4 ini maksud Anies Giri jelas pion C. Dan hentikan dengan pion C5, baku hantam, ambil balik, baku hantam di pusat. Ambil balik dengan pion, terpaksa harus menggunakan pion, kawan. Karena jika menggunakan salah satu perwira, tentu ada pion E4 nanti. Dan ini membuat pion hitam terpisah di pusat. Baku hantam dilanjutkan Anies Giri. Ambil balik oleh kuda. Dan selanjutnya menantang pertukaran kuda Anies Giri. Kuda H ke F3. Kembali mundur, kawan. Salah satu opsi terkuat bagi putih. Tapi ide Anies Giri adalah menantang pertukaran ataupun coba kejar gajah terang. Dan juga mungkin ingin menempati pusat nanti sementara waktu, kawan. Hentikan laju pion di pusat nanti berada di sentral. Nah, di sini, kawan, benteng AB8 langsung bisa dilanjutkan. Atau gajah coba serang pion ini, kawan. Fabi memilih kudanya lompat ke petak E4. Dimanfaatkan betul oleh Anies Giri kuda ke A5. Banyak yang bilang, kawan, kuda kalau berada di tepi papan seperti ini posisinya kurang bagus. Karena memang terlihat dengan posisinya berada di sisi papan, kawan, maka petak-petak yang dikontrol sedikit. Sebelah kanan ini ya jelas tepi papan sudah tidak bisa lagi kontrol di pinggir papan. Begitu juga di sisi kiri ini, kawan, di sisi menteri. Dia hanya bisa kontrol di sisi kanannya saja. Sebelah kirinya sudah pinggir lapangan, kawan, sudah tidak bisa dikontrol. Banyak yang bilang, kawan, posisi kuda di tepi-tepi seperti ini kurang bagus. Memang kotak yang dikontrol oleh kuda akan semakin sedikit. Tinggal separuh sekarang. Oke, kembali ke permainan. Nah, di sini posisi gajah kena serang, kawan. Benteng B8 dimainkan oleh Fabi, menyerahkan gajah terangnya. Memang gajah ini tidak bisa direposisi, kawan, karena dia harus menjaga petak pusat ini. Jadi dengan benteng B8 ada masalah, kawan, di ruang gelap tadi. Karena pion G6 didorong, awas ada ancaman skakmat. Maksa pion F6 yang harus blokade. Sedikit demi sedikit posisi Raja Hitam mulai terbuka, kawan, dengan adanya pion-pion yang sudah didorong dari tadi. Baru sekarang kuda caplok gajah B7. Ambil balik oleh menteri untuk tetap menjaga pion, kawan. Dan harus berhati-hati persiapan gajah ke pusat ataupun kuda ke B3 garbu benteng garbu menteri, kawan. Anies Giri tarik mundur menterinya ke petak D1. Menawarkan gajah, kawan, dan diterima oleh Fabiano Caruana. Opsi yang lebih kuat, gajah tarik mundur ke petak E7 menurut Stockfish atau benteng ini persiapan untuk menjaga pion pusat, kawan. Tapi memilih ambil gajah. Menteri ambil pion pusat skat. Raja G7. Gajah sikat kuda E4 dan benteng BD8. Ada opsi pertukaran, mungkin kalian menyukainya, kawan, di sini, tapi putih masih unggul satu pion, kawan. Ataupun dengan ide yang lain seperti menteri ambil pion E2, menawarkan pertukaran nanti ke depan, kawan. Nah, mungkin gajah akan diluncurkan ambil pion G6, ambil balik, ataupun menantang pertukaran menteri E5. Ada benteng AD1 di sini, pion ambil gajah, menteri ambil gajah gelap. Mungkin seperti ini. Putih masih unggul satu pion, kawan. Oke, lanjut kembali ke permainan aslinya. Apakah kalian bingung dengan penjelasan admin? Memang, kawan, permainan ini terbilang sangat kompleks. Banyak sekali langkah-langkah yang memungkinkan untuk diambil oleh hitam ataupun putih. Itulah kekompleksan permainan ini, kawan, membuat Fabiano Caruana di sini, kawan, kehilangan banyak waktu. Coba lihat, sampai langkah ke-22, Fabi ini sudah jatuh di 18 menit, kawan. Sedangkan Anies Giri masih cukup nyaman, kawan, masih punya 52 menit. Lanjut, kawan. Ada benteng A D8 tadi, benteng A2, menteri ke pusat. Anies Giri menukarkan menterinya, ambil balik, kawan. Setelah itu gajah tarik mundur lagi ke G2 untuk menghindari ancaman kuda. Dan di sini pion F5,
ada kuda F3 serang gajah, gajah mundur ke F6, benteng C2 serang kuda, kuda ke E4 lanjut Fabi kawan, diikuti dengan benteng FC1, persiapan ke sini. Kalau langsung tadi kawan ke sini ya masih ada benteng di sini masih bisa dihadang. Jadi butuh bala bantuan agar nanti jika mencapai baris ke-7 ya salah satu bentengnya ini nanti akan mengikuti mendapatkan kontrol di baris ke-7. Dihadang langsung dengan benteng F7 kurang kuat menurut engine kawan. Biarkan saja benteng B8 dengan ide nanti gajah ya untuk mengancam benteng di baris pertama. Salah satu opsi juga. Memilih hadang pergerakan di baris ke-7 benteng F7. Kuda E1 persiapan manuver-manuver kawan mendapatkan pos yang bagus nanti ke depan. Benteng E7 lanjut Fabi. Kuda D3. Benteng D naik ke D7. Perkuat baris ke-7-nya blunder kawan menempatkan posisi bentengnya berada di ruang terang. Memang dalam kontrol waktu yang mungkin terlihat panik di sini Fabi setelah kalah satu pion kawan, dan formasi benteng-benteng putih sudah ditumpuk. Raja putih aman ketimbang raja hitam kawan. Fabi terlihat panik dengan langkah benteng D naik ke D7, benteng naik ke petak D4 menurut engine kawan, bukan menurut admin. Tapi memilih angkat saja ke baris ke-7 yang menjadi masalah di sini kawan. Anies Giri menukarkan gajahnya sekarang. Diambil balik menggunakan pion kawan dan membuat pion ini lemah terpisah. Apa masalahnya jika diambil menggunakan benteng? Tentu ada garbuan. Itu yang menjadi masalah, benteng tadi berada di petak D7, petak terang. Ambil balik oleh pion kuda C5 kawan untuk serang benteng. Benteng naik ke petak D6, pion E3 sudah dihentikan dan pion ini lemah kawan. Siap nanti mengikutinya benteng ini. Benteng C6, pion A4. Raja H6, kuda B3 membuka tantangan pertukaran benteng, ditolak. Benteng B5, kuda D2, jelas kawan. Di sini diikuti benteng nanti juga ikut naik. Dobling benteng di lajur E hitam. Benteng C6 menantang pertukaran kawan. Kalau tidak mau kehilangan gajah ya pertukaran. Tapi ditahan dengan pion A5. Anies Giri menukarkan bentengnya, ambil balik, dan Anies Giri dapat dipastikan akan unggul 2 pion. Pion ini lemah, tidak bisa di backup lagi. Tinggalkan saja benteng B6. Kuda yang caplok kawan. Di sini ada gajah mundur. Di sini ada benteng serang gajah. Backup dengan benteng berbalik juga ancam kuda. Kuda D2 lanjut Anies Giri. Pion G5. Kuda B3 serang pion. Ada gajah B4 dan kuda D4. Posisi sentral yang sangat bagus bagi kuda dengan dukungan pion kawan. Nah di sini benteng E5. Ada pion G4, langkah bagus juga, hentikan laju pion, hentikan posisi raja agar tidak bisa melintas, dan yang paling penting juga untuk dukungan kudanya mencapai petak yang sangat strategis di petak F5, mengurung raja nanti ke depan. Raja langsung bergeser kawan, petak G6, tidak mau menunggu pergerakan kuda. Raja putih G2 lanjut Anies Giri, benteng D5. Anies Giri terus merangkak rajanya naik ke F3. Benteng mundur ke D8. Fabi masih belum mau menyerah walaupun terlihat dalam posisi kalah kawan. Benteng C6 skak. Raja terpaksa mundur di sini. Diikuti dengan kuda E6 serang benteng. Benteng naik ke baris ke-5 untuk tetap menjaga pionnya kawan. Didekati oleh raja. Benteng naik ke D2. Incar pion tapi kalah cepat karena kuda ambil pion G5 tempo skak dan Fabi kehilangan 3 pion. Fabi belum mau menyerah. Raja bergerak ke E7. Seperti kalian, seperti pemain pos ronda kawan. Sebelum kena skakmat, sebelum pion-pionnya menjadi menteri, pantang menyerah. Pion dalam ancaman. Tapi dengan pion F4 terlebih dahulu menghindari ancaman benteng tentunya. Ada benteng A2 ingin mengincar pion dan meloloskan pionnya sendiri. Tidak mungkin lagi kawan. Di sini Anies Giri angkat rajanya untuk mencoba menekan raja hitam dan mencoba melakukan aksi ancaman skakmat. Benteng ambil pion A4. Benteng C7 skak. Memaksa raja mundur. Apa yang menjadi masalah kawan? Jika bergerak ke sini. Ancamannya skakmat lebih cepat. Tak ada pilihan lain kawan. Diikuti dengan pion H4 dan tidak ada tempo skak lagi di sini. 2 langkah berikutnya bisa skakmat kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Memilih mundur saja. Anies Giri terus mendekati raja. Ancaman 1 langkah skakmat.
raja dekati benteng. Setelah benteng C4 di sini kawan, nanti diikuti kuda ke sini skak, memaksa ke sini lagi, benteng bisa skak mat. Dan disinilah Fabi akhirnya menyerah di langkah ke-56. Permainan yang luar biasa dari Anish Giri kawan, di mana dia sudah bisa menemukan kelemahan hitam di awal pembukaan kawan. Di langkah ke-9 saat Anish Giri ini keluarkan gajahnya ke petak B2 dan Fabi keluarkan menterinya ke petak E7, membuat bangunan permainan Fabiano Caruana mulai lemah kawan. Diikuti kuda-kudanya tadi kawan ke pinggir lapangan, menyerang gajah, menyerang sayap raja, membuat posisinya. Walaupun terlihat di sini kawan, kita lihat posisi permainan kalau dinilai engine dalam posisi yang ya imbang. Tapi langkah kuda-kuda di sisi kiri tadi kawan juga membuat pertahanan Fabiano Caruana porak-poranda. Dengan kekalahan dari Anish Giri di game terakhir klasikal ini kawan, memaksa Fabi melanjutkan ke playoff melawan 3 pecatur muda, Alireza, Gukes, Pragnananda. Tapi Fabi bisa menunjukkan pengalamannya kawan, senioritasnya, hajar 3 pecatur muda itu. Semua dibantai oleh Fabi dan akhirnya Fabi menjadi juara Grand Chess Tour seri kedua Superbet Romania Chess Classic. Sekali lagi selamat buat Fabi. Dan mungkin nanti kita akan ulas permainan Fabi di playoff kawan. Mungkin saya pilih permainannya melawan Pragnananda. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.